Ya, sekali lagi shalom semuanya. Shalom. Puji Tuhan. Bersyukur untuk hari yang baik, hari yang luar biasa hari ini. Dan kita bersyukur Bapak Ibu Jemaat sekalian kita bisa ada di tempat ini beribadah hari ini. Untuk pertama kali di gedung ini. Kita bersyukur. Ya, saya bersama Ibu Gembala sekali lagi mengucapkan terima kasih untuk semua dukungan jemaat Tuhan, dukungan doa, baik dukungan dana, semua support, semua tenaga yang telah diberikan untuk bisa memikirkan bersama tempat ini. Dan kita bersyukur, saudara, kalau kita melihat diri kita, melihat kondisi kita, tidak bisa kita bisa memiliki tempat ini. Hari ini kita berada, tapi saya percaya ini kasih karunia Tuhan. Jadi bukan siapa yang bisa, bukan siapa yang hebat, bukan siapa yang mampu, tapi semuanya karena Tuhan. Amin. Kita mensyukuri bahwa hidup ini memang karena kasih karunia Tuhan. Hidup ini karena anugerah Tuhan. Saudara, mari kita terus, biarlah di tempat yang baru ini kita punya kesenangan, punya kerinduan untuk terus kita mengalami Tuhan, mengalami kasih karunia Tuhan. Haleluya, puji Tuhan. Hari ini saya akan bicara ya mengenai tema ini, masa lampau, masa depan, masa kini. Coba baca sama-sama 1, 2, 3. Masa lampau, masa depan, masa kini. Saudara, dalam hidup kita ada 3 masa yang kita pasti lewati. Masa lampau, ya, yang dulu, ya, masa lampau kita. Kemudian masa depan, ya, masa depan yang kita akan tuju, ya, yang kita akan harapkan dan apa yang kita inginkan. Dan masa kini ini bagaimana kita menjalani hidup ini. Nah, 3 ini tidak pernah terluput dari kehidupan kita sebagai manusia. Ya, di kepala duduk aja, Bu. Saya emang terganggu dengan Ibu bermain. Iya, biarin aja. Ya, oke. Ya, baik, saudara. Jadi 3 hal ini adalah 3 bagian dari kehidupan kita sebagai manusia: masa lampau, masa depan, dan masa kini. Karena kita akan melihat ketiga masa ini, ya, bagaimana kehidupan kita. Masa ini tidak ada yang salah, semuanya masa yang paling indah dalam hidup kita. Tapi bagaimana kita bisa melihat masa ini dalam hidup kita, masa lampau kita, masa depan kita, dan masa kini yang sedang kita hadapi. Kita baca bersama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Oke. Efesus 2 ayat yang ke-10. Ya, kita baca sama-sama kebenaran firman Tuhan ini. Lihat di depan Bapak Ibu, Efesus 2 ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama ayat ini. Bapak Ibu yang di rumah bisa lihat dengan saya juga. Efesus pasal yang kedua ayat yang ke-10. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Karena kita buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalamnya. Sekali lagi baca dengan suara yang lebih keras. 1, 2, 3. Karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Karena kita ini buatan Allah. Ya, saya selalu pakai ayat ini, saudara. Dalam kehidupan saya, dalam doa-doa saya selalu bilang, karena kita saya ganti dengan nama saya. Karena Samuel ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Samuel hidup di dalamnya. Amin. Kita bangkit berdiri. Kita baca, ganti kata kita dengan namamu. Ya, bangkit berdiri, saudara. Ya, saudara harus memperkatakan firman. Ya, katakan firman, baca dari ayat ini, saudara. Hafal. Kalau bisa saudara hafal dan saudara memperkatakan. Ya. 1, 2, 3, ganti kata kita dengan namamu. Ya.
Ya, kalau Petrus ganti kata Petrus, ya. Kita itu Petrus, ya. 1, 2, 3. Karena Samuel ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya Samuel hidup di dalamnya. Sekali lagi. Saudara harus bicara dengan tegas. Ini lagi saudara mengimani firman ini. Ya. Saudara lagi mengimani firman ini. Ya. 1, 2, 3. Karena Samuel ini buatan Allah, amin. Tepuk tangan untuk Tuhanmu. Yes. Silakan duduk Bapak Ibu. Iya. Kita sekarang pergi dari ayat ini, kita mengerti bagaimana masa lampau kita. Dan kita akan melihat bagaimana masa depan kita. Dan kita akan melihat bagaimana masa kini kita hari ini. Apa yang harus kita lakukan. Saudara, masa lampau kita, ya kita dari ayat ini kita belajar. Masa lampau kita ini buatan Allah. Katakan dengan saya, kita ini buatan Allah. Ganti kata kita dengan namamu. 1, 2, 3. Samuel ini buatan Allah. Jadi masa lampau saudara, ya. Saudara, kita semua ini buatan Allah. Amin. Ya. Adam dan Hawa diciptakan, ya, segambar, serupa dengan Tuhan. Dibuat dalam bahasa Yunani digunakan kata bioma yang artinya hasil karya. Jadi Tuhan mendesain, benar-benar Tuhan membuatnya, benar-benar Tuhan yang punya ide dan Tuhan yang menciptakan dengan tangannya. Makanya yang harus kita mengerti dalam hidup ini, status kita, identitas kita yang jelas di dalam Tuhan, kita adalah buatan Allah. Ya. Kita ini hasil karya seninya Tuhan. Kalau saya jual sepatu saya hari ini, ya paling walaupun saya belinya mungkin mahal, tapi kalau saya jual hari ini mungkin bisa dibeli dengan harga yang sangat murah. Kalau sepatu saya, ya kan? Kalau sepatu saya. Tapi bayangkan kalau sepatunya itu miliknya Michael Jackson, itu harganya bisa miliaran. Ya sudah. Buah lukisan Mona Lisa, ya, yang membuatnya siapa? Leonardo da Vinci. Sudah meninggal, sudah enggak ada. Tapi lukisan itu harganya mahal sekali dan tidak dijual lagi, sudah dimuseumkan. Ya. Karena yang ciptakan, yang buat itu Leonardo da Vinci. Nah, kita ini ya lukisan aja itu, lukisan Mona Lisa aja yang sudah berpuluh tahun, mungkin sudah ratusan tahun, itu harganya mahal. Kita gak bisa beli, saudara. Bahkan sudah dimuseumkan itu, ya. Itu harganya mahal. Itu yang buat manusia Leonardo da Vinci. Nah, yang buat kita ini, yang menciptakan langit dan bumi, yang menjadikan yang tidak ada menjadi ada, yang mengatur segala sesuatu itu, itulah yang buat hidup kita. Jadi mari saudara kita sadari bahwa saya ini buatan Allah. Apapun bentuk hidung kita, apapun bentuk kepala kita, rambut kita, kulit kita, statusnya jelas, kita buatan Allah. Amin. Jadi ketika kita mengerti, kita menghargai hidup kita. Hargai dirimu. Ya. Saudara, saya bilang kepada bapak-bapak, ibu-ibu, hargai dirimu. Ya. Tanganmu ini buatan Allah. Kakimu buatan Allah. Apa mukamu ini buatan Allah, gigimu dan semua apa yang dalam tubuhmu ini buatan Allah. Hargai, sudah.
lakukanlah tubuhmu ini dengan baik. Ya. Saudara, saya selalu bilang, ya, saudara harus belajar bagaimana menghargai sebagai bait Allah ini, bagaimana menghargai tubuh kita. Bukan dari segi secara rohani saya bicara, tapi dari segi yang lain. Ya. Kalau saudara pakai baju, pakailah baju yang benar-benar baju. Nanti saudara, ya, saya bilang jangan pelit dengan diri sendiri. Saya bilang kepada saudara, jangan pelit dengan diri sendiri. Kalau saudara bisa beli baju yang bagus, belilah. Tapi kalau nggak bisa, jangan juga paksa diri. Bahaya saudara. Pakai kredit lagi. Jangan saudara. Karena kita ini buatan Allah. Status kita jelas. Ya, kita buatan Allah. Ini yang saya bilang kita punya masa lampau. Ya, kita ini buatan Allah, jelas saudara. Ya, ketika itu Tuhan Allah membentuk manusia dari Kejadian 27 dari debu tanah dan menghembuskan napas hidup ke dalam hidungnya, demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Saudara, kita ini bukan saja dibuat oleh Tuhan. Dan tahu bagaimana Tuhan buat kita, manusia Tuhan buat itu dari debu tanah. Dari bahasa Ibrani itu apar. Yang artinya ya sesuatu yang tidak punya nilai. Siapa di sini yang pingin beli debu tanah? Atau ada pernah menemukan, saudara-saudara menemukan dijual debu tanah? Pernah nggak? Saya belum pernah menemukan. Yang ada dijual tanah uruk. Yang ada sudah. Tapi saya belum pernah melihat ada orang yang jual debu tanah. Bahkan kalau ada debu di sepatu, dilap. Ada debu di kursi, dilap. Kan ada yang alergi dengan debu. Tidak ada orang yang suka dengan debu. Ada bilang selamat datang debu. Tidak ada orang yang semuanya selamat datang debu. Semuanya nggak suka karena benda itu nggak menyenangkan, nggak ada nilainya. Tapi tahukah kita bahwa kita ini dibuat dari debu tanah? Artinya saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Jadi tidak ada sesuatu yang bisa kita banggakan dalam hidup ini yang membuat kita, oh saya ini luar biasa. Enggak. Tuhan, kenapa Tuhan ciptakan kita dari debu tanah? Tuhan ciptakan burung, Tuhan ciptakan pohon, Tuhan ciptakan matahari, Tuhan ciptakan segala sesuatu dalam bumi ini. Tuhan enggak pakai material saudara. Tuhan enggak ambil satu biji batu gini, jadilah engkau burung, enggak. Tapi Tuhan bilang, iya, jadilah terang. Tapi untuk ciptakan manusia, Tuhan ambil dari sebuah tanah yang tidak punya nilainya. Artinya saudara, kita sadar bahwa hidup ini adalah kasih karunia Tuhan. Setelah Tuhan ambil debu tanah, kemudian saudara, dikatakan kemudian Tuhan menghembuskan nafas hidup. Jadi diambil debu tanah tidak bernilai, belum dikatakan hidup, ya, belum apa-apa, belum berfungsi apa-apa. Jadi tidak ada gunanya, masih mati. Tapi ketika Tuhan menghembuskan napas hidup, ya, nefes nesama yang artinya Tuhan menghembuskan rohnya kepada manusia itu, kemudian manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Jadi gini saudara, kita ini bukan siapa-siapa. Kita ini debu tanah. Kita ini gak bisa apa-apa. Tapi kita menjadi hidup. Kita bisa menjadi sesuatu ketika roh Allah ada dalam hidup kita. Nanti saudara. Jadi kita ini karya Tuhan di masa lampau. Yang Tuhan buat dengan cara yang unik. Supaya kita mengerti posisi kita. Kita ini buatan Allah karena apa? Hidup hari ini karena apa? Saya bisa menikmati berkat Tuhan ini karena apa? Karena ada roh Tuhan dalam hidup saya. Ketika Tuhan menghembuskan napas hidup itulah, baru manusia itu menjadi hidup. Jadi artinya tanpa Tuhan saudara, kita bukan siapa-siapa. Amin. Tanpa Tuhan saudara, kita ini tidak punya nilainya. Tanpa
saudara, hidup kita ini menjadi kosong, mati aliasnya. Jadi yang kita butuhkan dalam hidup ini Tuhan, supaya kita hidup. Kata hidup ini dari kata soe, bukan soe di TTS ya, bukan. Dari kata soe, artinya hidup ini bergerak. Hidup ini artinya bisa menikmati. Arti kata hidup ini orang yang bisa menikmati, bisa meresponi, bisa melakukannya, bisa mengerjakan, dan bisa menerima sesuatu. Ini yang disebut dengan kata hidup. Jadi kalau orang di dalam Tuhan, dia bisa melakukan, dia bisa mengerjakan, dan dia bisa menerima, dan dia bisa menikmati sesuatu berkat yang Tuhan siapkan dalam hidupnya. Jadi kita punya masa lampau itu kita buat tantangan Tuhan. Tapi kita saudara, bukan hanya dibuat Tuhan menjadi benda yang mati, yang tidak berguna, hanya sebagai patung, hanya sebagai hiasan, sebagaimana Leonardo da Vinci buat lukisan Mona Lisa, hanya dipajang di dinding. Dia tidak bisa bergerak, dia tidak bisa buat apa-apa, dia tidak bisa menghasilkan apa-apa, dia tidak bisa mengerjakan apa-apa. Tapi Tuhan sang masterpiece itu yang membuat kita, yang memberikan rohnya kepada hidup kita. Bukan kita menjadi pajangan, kita menjadi benda mati yang tidak berguna, tapi Tuhan memberikan rohnya supaya kita berguna, bernilai, dan kita bisa menikmati berkat yang Tuhan siapkan. Sekali lagi kita butuh Tuhan. Jadi kalau kita mengalami hal yang tidak mudah dalam hidup ini, saudara, mari kita belajar bahwa hanya Tuhanlah yang memampukan kita yang tidak bernilai menjadi bernilai. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita yang tidak berguna menjadi berguna. Hanya Tuhanlah yang memampukan kita untuk menerima berkat yang Tuhan siapkan dalam hidup kita. Kita ini buatan Allah. Jelas saudara status kita. Tuhan ada dalam hidup kita. Injil mengatakan kita ini bait Allah. Kita ini rumah Tuhan, bait Allah. Kalau bait Allah itu saudara, gambaran bait Allah di mana ada Tuhan bertahta. Dalam perjanjian lama ketika ada bait Allah, didirikan bait Allah, tandanya Tuhan ada tabut perjanjian. Tabut perjanjian itu gambaran dari kehadiran Tuhan. Jadi dia ditaruh di ruang Maha Kudus. Jadi saudara, kita ini, tubuh kita ini adalah bait Allah. Artinya Tuhan ada di dalam hidup kita. Jadi jangan pernah menganggap dirimu tidak bernilai. Jangan pernah menganggap dirimu tidak berguna. Jangan menganggap dirimu tidak berharga. Kita lihat status kita ini buatan Allah. Bukan hanya dibuat menjadi pajangan. Bukan hanya dibuat untuk tidak berguna. Tapi Tuhan buat kita. Dia berikan rohnya kepada kita. Supaya kita menjadi berguna, bernilai, dan menjadi sesuatu dalam hidup ini. Yang saudara, saya mau pergi. Kemudian kita punya masa lampau, kita buatan Tuhan. Yang kedua, kita punya masa depan. Masa depan kita, ya, karena kita buatan Allah, diciptakan, sudah dibuat, ya. Ayat ini, saudara baca baik-baik ayat ini, saudara. Ya, kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus. Sudah dibuat oleh Tuhan. Sudah hasil karyanya Tuhan. Sudah hasil desainnya Tuhan yang luar biasa. Tuhan tidak sampai di situ, saudara. Itu luar biasanya kita. Tuhan tidak sampai di situ, tapi kemudian dilanjutkan, kita diciptakan dalam Kristus Yesus. Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dari segala ciptaannya, yang paling dikasihi oleh Tuhan adalah kita. Malaikat jatuh dalam dosa, Tuhan tidak tebus dengan darahnya. Tapi kita jatuh dalam dosa, Tuhan turun tinggalkan tahtanya, menjadi hamba, bahkan mati setia di atas kayu salib, menebus dosa kita.
Makanya saudara dikatakan kita dibuat kemudian diciptakan. Artinya kita punya masa depan ini saudara. Ditebus di dalam Kristus. Kita punya masa depan. Masa depan kita sudah ada dalam master plan-nya Tuhan. Jadi gini saudara. Tuhan sudah buat kita ini sebagai hasil karyanya. Rohnya ada dalam hidup kita. Karena Dia mengasihi kita. Tapi bisa berbuat dosa. Kita bisa mengecewakan Tuhan. Kita bisa meninggalkan Tuhan. Kita bisa melakukan hal yang jahat di matanya. Tapi apakah Tuhan membiarkan kita begitu saja? Udah kamu buat dosa, udah kamu keluar ke sana. Udah kamu tidak bernilai. Dasar anak kurang ajar. Tuhan tidak pernah ngomong kayak gitu. Tapi apa yang Tuhan buat saudara? Ketika kita kurang ajar di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak sopan di hadapan Tuhan. Ketika kita tidak menghargai Tuhan. Kita tidak menghargai Tuhan sebagai pencipta kita. Sebagai yang buat kita. Tuhan apa lakukan saudara? Dia tebus kita dengan darah yang mahal. Jadi jelas saudara, kita punya masa depan. Artinya kita orang yang telah ditebus. Kita orang yang telah dibayar lunas. Dosa kita telah diampuni. Kita adalah bagian dalam kerajaan surga. Kita adalah anak-anak Allah. Jadi betapa sayangnya Tuhan kepada kita. Tapi kadang-kadang saudara kita kurang ajar dengan Tuhan. Dia sudah buat kita. Dia berikan rohnya kepada kita supaya kita berguna. Dan sampai Tuhan tidak berhenti sampai situ. Kita buat dosa. Tuhan tebus kita dengan darahnya yang mahal. Dia mati di salib untuk kita. Supaya kita yang berdosa bisa diselamatkan. Kita punya masa depan. Semua kita punya masa depan. Dan masa depan Tuhan telah siapkan sebelumnya. Tuhan sudah punya master plan. Tuhan sudah punya rancangan untuk masa depan kita. Tuhan tidak pernah membawa kita kepada masa depan yang gagal. Makanya ketika kita di dalam dosa, Tuhan menebus kita dengan darah yang mahal. Supaya kita bangkit lagi. Saudara, jangan sampai kita tertuduh dengan dosa-dosa kita. Saya bilang kepada saudara, kita semua bisa berbuat dosa. Kita semua bisa berbuat salah. Tapi satu hal yang kita percaya, ketika kita mengaku dosa kita dan memohon ampun di hadapan Tuhan, firman-Nya mengatakan, Ia setia dan adil dan akan mengampuni segala dosa kita. Bahkan sejauh timur dari barat, Dia membuang dosa kita. Dia membuang dosa kita sampai ke dalam tubir-tubir laut. Anda tahu tubir-tubir dalam yang paling dalam. Supaya tujuannya saudara, Tuhan tidak mau ingat lagi dosa kita. Kalau tubir-tubir laut itu saudara, tidak bisa dilihat dengan kacamata. Renang sekalipun. Ada Bu Mona, Pak Edwin yang suka bawa diving. Kalau diving itu kan bisa lihat pakai kacamata karang. Di dalamnya indahnya. Tapi kalau tubir-tubir, tidak ada orang yang bisa nyelam di sana. Gak bisa lihat apapun. Makanya Tuhan buang dosa kita sampai ke tubir-tubir. Artinya saudara, Tuhan melupakan semua. Tuhan tidak ungkit-ungkit lagi. Tapi kita yang ungkit-ungkit saudara. Kita yang ingat-ingat sendiri. Tuhan aja nggak ingat. Kita ingat-ingat sendiri. Saudara, Tuhan itu luar biasa. Dia akan sediakan masa depan. Bahkan dikatakan saudara Yeremia 29:11, Aku mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman, rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Tuhan merancangkan kepada kita depan yang penuh harapan. Jadi tidak ada pun di antara kita semua yang tidak punya masa depan. Kita semua punya masa depan. Masa depan yang penuh harapan lagi. Jadi mari saudara kita lihat.
Kita sebagai buatan Allah diciptakan dalam Kristus Yesus untuk kita punya masa depan. Jadi jangan pernah ragu tentang masa depanmu ketika ada Tuhan bersama denganmu. Jangan pernah ragu dengan masa depan anak-anakmu ketika engkau sertakan Tuhan dalam kehidupan rumah tanggamu. Pastikan anak-anakmu punya masa depan yang penuh harapan. Kalau melihat sampai hari ini apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami Saudaraku dan bersama dengan Ibu Gembala dan anak-anak kami, tidak mudah menjalani saudara. Tidak mudah ketika kemarin hari Sabtu kami di sini dan istri di sini. Kami mempersiapkan melihat segala sesuatu sebelum ibadah hari Minggu jam 7 malam kami di sini. Saya dan istri berdoa di sini dan menangis di hadapan Tuhan. Bersyukur ya Tuhan. Kami berdoa untuk semua saudara, ya, semua jemaat Tuhan kami doakan. Kursi-kursi ini kami doakan. Semua ini kami urapi. Kami mensyukuri apa yang Tuhan buat dalam hidup ini. Kalau melihat saudara, ya, bagaimana kehidupan tidak mudah menjalani. Tidak mudah menjalani. Tapi saya mengerti bahwa memang masa depan Tuhan siapkan. Kita nggak mengerti, kita nggak tahu bagaimana Tuhan. Kami pernah mengalami saudara hal yang tidak mudah. Pernah tidak punya beras, pernah. Pernah tidak punya uang, pernah. Saya pernah berdoa untuk tangki motor saya itu supaya nggak habis bensinnya, pernah. Saya pernah bawa motor saudara karena nggak bisa bayar tambal ban. Saya dari pasar pulang ke Gianyar, nggak bisa. Saya ingat persis di jalan bypass. Saya pulang ke sini tidak bisa tambal ban karena nggak punya uang. Pulang dari gereja lagi. Saya naik motor itu saudara, karena nggak bisa. Saya tuntun motor itu, ya, sampai saya tuntun nggak bisa lagi. Saya nggak kuat. Saya naik motor itu sampai robek bannya sampai di rumah. Saya pernah mengalami seperti itu. Saya pernah mengalami ketika pergi ke gereja. Saya ingat saya, uang kami hanya tinggal 20.000. Saya ingat persis. Dan saya mau ke gereja harus kasih, biasanya ada persembahan. Saya bilang sama istri saya punya persembahan nggak? Saya jawab, kan saya nggak mungkin bohong bilang punya. Saya bilang nggak punya. Saya hanya punya uang 20.000 waktu itu. Saya ingat persis. 35.000. Saya dipakai aja untuk persembahan. Tapi nanti bagaimana? Terus dia bilang udah pakai aja. Saya ingat persis saudara, pernah mengalami seperti itu. 35.000 saudara, mikir saya, bawa ke gereja, ini kasih semua, simpan untuk uang bensin. Karena pikir saya mau pulang lagi sudah. Saudara, akhirnya saya kasih semua untuk persembahan 30. Bagaimana pulangnya? Tuhan punya cara yang berbeda. Pernah tidak punya motor saudara. Jadi saudara yang tidak punya motor tidak apa-apa. Jangan merasa saya pernah tidak punya motor. Saya pernah pakai motor beberapa lama waktu itu. Motor saudara saya, ipar saya yang sudah dipanggil Tuhan. Itu motor bekas kecelakaan. Saya ingat, mama sama Aji melarang saya memakai. Tapi karena saya nggak punya motor, tidak ada pilihan. Saya pakai. Saya berdoa dalam nama Yesus, Tuhan lindungi saya. Saya pernah mengalami seperti itu. Kami pernah jualan bakso. Pernah berbulan-bulan. Saya pernah jual roti. Pernah. Tapi ketika sampai hari ini saya mengerti bahwa Tuhan telah mendesain masa depan kita. Kalau saya pernah ada di posisi itu, proses bagi saya dan istri. Kami pernah saudara bergumul bagaimana bayar uang sekolah anak. Pernah. Berkali-kali mengalami hal yang tidak mudah. Pernah dihina, pernah dimarahin, pernah difitnah, pernah disakiti, pernah tidak dianggap, semuanya pernah. Tapi hari ini saya semakin mengerti
Apa kata orang, bagaimanapun perlakuan orang kepada kita, satu hal yang saya tahu, bahwa saya punya masa depan di dalam Tuhan. Jelas. Itu poinnya, saudara. Jadi kalau saudara hari ini jemaat Tuhan, saudaraku yang di rumah yang mengikuti ini, kalau engkau lagi melalui proses, Tuhan lagi izinkan itu untuk mendesain hati. Satu hal yang saya mengerti dan istri, supaya Tuhan mendesain hati kami. Tuhan lagi mendidik hati kami. Sebagaimana kami bisa sabar, bagaimana bisa kuat, bagaimana bisa melakukan segala sesuatu. Saya yakin saudara, hari ini kalau Tuhan percayakan untuk bisa mengembalakan, karena memang Tuhan sudah siapkan. Saudara, saya bergumul untuk jadi gembala. Saya sekolah teologi, saudara. Sekolah tujuannya untuk jadi pendeta. Tapi untuk mengambil keputusan jadi gembala, saya bergumul. Istri saya berulang-ulang kali waktu itu memang belum siap, dan saya tahu belum siap. Tidak punya kerinduan untuk menjadi gembala. Tidak punya. Tapi satu saat saya berdoa, Tuhan, saya berdoa, umur saya 40 tahun. Saya bilang kepada istri saya, 40 tahun saya mau jadi gembala. Benar saudara, saya ingat, umur 40 tahun berdirilah gereja House of Restoration. Saya nggak ngerti, tapi saya aja berdoa. Tapi kenapa baru? Ada orang yang bertanya, kenapa Pak Samuel baru mengembalakan? Di mana 10 tahun yang lalu, 15 tahun yang lalu sudah tamat sekolah teologi, kenapa masih tidak mengembalakan? Saya mengerti Tuhan lagi proses saya untuk Tuhan mempersiapkan sesuatu yang Tuhan mau, bukan yang saya mau. Kalau kau bertanya hari ini, Tuhan, kenapa saya harus mengalami proses ini? Kenapa Tuhan izinkan saya harus mengalami penderitaan ini? Kenapa Tuhan izinkan? Tuhan tidak salah. Tuhan lagi desain hidupmu. Tuhan lagi mengatur hatimu. Tuhan lagi mengatur jalan-jalan. Karena Tuhan lagi siapkan sesuatu yang saudara tidak pernah pikirkan, yang saudara tidak pernah harapkan. Itu yang Tuhan sediakan dalam hidup. Apa yang tidak pernah engkau lihat, apa yang tidak pernah engkau dengar, itu Tuhan sediakan bagi orang yang percaya kepada. Saya ingat ada salah satu jemaat kita, ada Ayu di tempat ini. Saya ingat saudara, waduh, saya mengingat ketika dia mengambil keputusan untuk ikut Tuhan, gak mudah bagi dia. Saya ingat saudara, kami berkali-kali ke rumahnya, berdoa bagi dia, dan tidak pernah kami paksa dia. Dia yang mengambil keputusan sendiri untuk ikut Tuhan Yesus. Gak mudah bagi dia. Saudara, ketika dia mengambil keputusan ikut Tuhan Yesus, baru saja saya ingat persis, saya dan istri selalu berdoa, selalu mendampingi dia. Istri saya terutama selalu menghubungi. Saya bersaksi untuk Ayu. Tiba-tiba ada orang yang bersama dengan anak-anak yang bersama dengan dia pergi meninggalkan dia. Padahal dia butuh persis anak itu untuk menolong dia, menjaga anak-anak yang masih kecil karena dia harus bekerja. Saudara, gak mudah. Itu sesuatu yang tidak mudah. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan izinkan bagi dia yang baru saja percaya kepada Engkau? Bergumul saudara. Saya ingat persis dia bergumul, bagaimana dia bisa hidup. Saya ingat dia pernah cerita, dia cerita ke ibu, dia sudah gak punya uang. Tapi itulah proses. Tapi saya lihat hari ini bagaimana Tuhan tolong dia. Saya ingat beberapa bulan yang lalu, berulang kali dia menangis, berjuang dengan hidupnya. Dia seorang diri, masih muda, punya anak 2, tanpa suami. Tapi saya itu proses. Sekarang saudara, saya bisa melihat dia tersenyum. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati dia. Saya bisa melihat bagaimana Tuhan memberkati anak ini. Dia setia kepada Tuhan. Saudara, ada proses dalam hidup kita untuk masa depan yang penuh harapan. Jangan takut. Katakan dengan saya,
bilang kepada dirimu sendiri, Samuel, jangan takut. Ngomong dengan pakai namamu. 1, 2, 3. Pegang dadanya. Ya, mamanya Excel. Begini. 1, 2, 3. Samuel, jangan takut. Karena Tuhan telah memberikan, menyediakan masa depan yang penuh harapan. Tepuk tangan untuk Tuhan. Saudara, pergi ke ini, masa kini. Kita sudah pergi ke masa lampau, masa depan kita, kemudian kita pergi ke masa kini. Apa masa kini hari ini? Bagaimana kita melakukan hidup? Ayat ini mengatakan karena kita ini buatan Allah, diciptakan dalam Kristus Yesus untuk melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau supaya kita hidup di dalam. Apa masa kini kita? Masa kini kita melakukan pekerjaan baik yang dipersiapkan Allah sebelumnya. Ia mau kita hidup di dalam. Apa yang kita lakukan masa kini? Bukan berarti kita sudah punya masa depan yang baik, masa depan yang penuh harapan. Duduk-duduk aja karena sudah punya masa depan. Seperti itu, saudara. Tapi Tuhan bilang, kamu sudah punya masa depan, karena Tuhan buat kamu, roh Tuhan ada dalam kehidupan kamu, kamu telah ditebus dengan darah yang mahal. Saatnya kamu melakukan sesuatu pekerjaan yang Tuhan telah siapkan bagimu, yang Tuhan berikan kepadamu, yang Tuhan telah berkati hidupnya, karena Tuhan mau kamu hidup di dalamnya. Artinya Tuhan bilang, ayat ini mengatakan saudara, apa yang saudara kerjakan hari ini, kerjakanlah dengan Tuhan. Sertakan Tuhan di dalamnya, andalkan Tuhan di dalamnya, maka kamu akan hidup di dalamnya. Kata hidup ini saudara, kamu akan diberkati dengan apa yang kau kerjakan, kamu akan menerima berkat dari apa yang kau kerjakan, kamu akan mengalami Tuhan, mengalami kebaikan, kemurahan, dan kasih karunia dengan apa yang engkau kerjakan hari ini. Ini masa kini. Biji mangga, saudara, biji mangga ini ditaruh di tempat yang tepat, maka dia akan bertumbuh. Kalau biji mangga saya taruh di mimbar ini, sampai kapanpun dia tidak akan tumbuh. Tapi kalau biji mangga saya taruh di tanah yang baik, maka pasti dia akan bertumbuh. Biji cabai, dia tidak akan pernah menjadi pohon cabai kalau tidak pernah ditanam di tanah. Oke, saya pergi ke satu perkataan supaya kamu akan kehilangan masa kini karena kamu mencemaskan masa lalu. Hati-hati. Kamu akan kehilangan masa kini karena kamu mencemaskan masa lalu. Masa lalu apa? Pernah gagal, pernah ditolak, pernah difitnah, pernah disalahkan, pernah merasa tidak mampu, merasa tidak berharga. Itulah yang membuat engkau kehilangan masa kini. Gak bisa kerja, gak bisa berbuat, gak bisa melakukan itu terlalu. Mana bisa kamu bisnis lagi? Kamu kan pernah bangkrut. Mana bisa kamu kerja kayak gitu? Kamu kan orang yang suka, orang bilang kamu itu pemalas. Kamu gak punya apa-apa. Kamu gak sekolah, kamu orang kampung, kamu. Tuduhan-tuduhan yang pernah kita dengar, apa yang dikatakan orang itu menghalangi kita untuk kita pergi ke masa kini ini, melakukan pekerjaan yang Tuhan siapkan bagi hidup kita. Kita punya masa lampau, masa lalu itu Tuhan buat kita, Tuhan telah tebus kita selesai. Jadi ketika engkau bekerja hari ini, bekerjalah dengan sebuah pengertian bahwa Tuhan ada bersama dengan engkau, engkau akan diberkati dengan apa yang dikerjakan oleh tangan. Jelas saudara? Mana ini? Habis ya? Ada satu kata sebenarnya. Jadi saya mau ingatkan saudara. Ya. Begini saudara. Apa yang Tuhan percayakan dalam hidup kita hari ini?
berusahalah dengan maksimal. Ada satu perkataan gini saudara, ada satu survei, harta karun atau tambang emas ya paling bernilai di dunia ini, yang saudara pergi ingin tambang emas itu, yang punya kekayaannya luar biasa gak pernah habis, itu ada di kuburan. Karena apa? Ternyata hasil survei, dari 100% manusia punya potensi, hanya 10% saja yang dipakai dalam hidupnya. Yang 90% dia nggak pakai, dia bawa mati sampai ke kuburan. Makanya tambang emas terbanyak itu ada di kuburan. Karena hanya 10% dia pakai. Apa yang Tuhan beri. Saudara, Tuhan ciptakan kita, sekali lagi saudara, buat kita Tuhan ciptakan dengan Tuhan, tebus kita dengan darah yang mahal. Tuhan berikan kita karunia. Tuhan berikan kita potensi, kemampuan untuk berbuat sesuatu. Jadi mari lakukan dengan maksimal. Kenali potensimu, kenali kemampuanmu dengan benar, kerjakan itu dengan maksimal, maka engkau akan menuai berkat-berkat Tuhan. Firman Tuhan, kamu akan hidup di dalamnya. Kamu akan diberkati dengan apa yang engkau kerjakan. Saya mendengar beberapa kesaksian dari bagaimana Tuhan berkati. Saya bilang, yes, lakukan dengan maksimal. Orang yang setia, maka dia akan menerima berkat. Lakukan saudara dengan maksimal. Pekerjaanmu apapun itu saudara, jangan lihat, kerjakan dengan maksimal. Kenali potensimu dengan baik. Kalau ada sesuatu yang engkau bisa buat, buat lagi lebih baik. Jangan berhenti sampai di situ. Pergi kepada hal-hal yang Tuhan lagi siapkan dalam hidupmu. Kenali kemampuanmu dengan benar, maka Tuhan akan memberkati hidupmu. Jadi masa kini saudara hari ini tergantung bagaimana saudara menjalaninya. Berkat seperti apa yang saudara terima tergantung bagaimana saudara menjalani masa kini saudara. Jadi kalau saudara merasa jadi berkati, jangan salahkan Tuhan. Tuhan mendesain kita punya masa depan yang penuh harapan. Tapi masa kini kita, bagaimana kita menjalani hidup adalah tanggung jawab kita. Kita punya kepercayaan diri, kita mengerasa bahwa Tuhan bersama dengan kita, hanya kita bekerja dengan maksimal. Jadi bekerjalah dengan maksimal. Lakukanlah bisnis dengan maksimal. Bersama-sama dengan Tuhan, saudara akan berhasil. Saya orang yang suka belajar, yang suka melakukan sesuatu, dan suka tantangan. Saya tidak pernah mengatakan tidak. Kepada siapapun yang memberikan tantangan kepada saya tidak pernah mengatakan tidak. Saya belajar dari saudara. Saya selalu mengatakan bisa, iya. Ada beberapa yang bekerja sama dengan kami, dengan yayasan, memberikan satu proyek untuk ke Papua, saudara. Ya, ke Papua kita bagi plat, kemudian bagi sembako dan lain sebagainya. Saya enggak apa Papua, karena enggak ada yang lain yang mau. Saya bilang bisa. Perkataan yang saya lakukan pertama kali, tidak pernah saya bilang tidak bisa. Bisa. Bisa enggak ke Sumatera Pak Samuel? Bisa. Bisa enggak buka cabang di Sumatera Pak Samuel? Bisa. Jawaban saya bisa. Bagaimana caranya? Tuhan kasih potensi kepada saya. Tuhan punya kasih kemampuan untuk memikirkan, mengaturnya segala sesuatu. Dan akhirnya bisa, saudara. Yang pertama kita terima tantangan itu bisa. Saya dibilang apapun saya bilang bisa. Asal itu saudara, benar. Jangan dibilang, bisa mencuri enggak Pak Samuel? Bisa, jangan. Itu saudara salah. Tapi untuk menjadi berkat, bisa. Kita mau punya program bagi laptop saudara untuk anak-anak di Papua, di Sorong. Pertanyaan, bisa nggak Pak Samuel? Bisa, jawaban saya. Bagaimana caranya? Ada orang di sana yang Tuhan pakai untuk tolong saya. Itu aja selesai. Tiba-tiba saya tidak punya teman di Papua, saudara. Tiba-tiba Tuhan kasih tahu ada teman di sana katanya. Udah, saya ada pendeta di sana yang tolong saya, saudara. Kita mau bagi susu, saudara. Nanti anak-anak kita, kalau nggak akhir bulan Agustus akan dapat susu.
Semua anak-anak kita usia 3 sampai 7 tahun. Jadi yang di atas 7 tahun tidak dapat. Mohon maaf. Semua anak-anak kita akan dapat 3 sampai 7 tahun. Kita akan membagi untuk 162 anak di Bali. 162 anak. Kemudian di Papua. Di Papua ada 300 anak. Di Sumatera ada 180 anak. Bagi susu. Satu anak dapat 2 kotak susu, 1 boneka, sama parcel di dalam. Ketika ditanya, bisa nggak Pak Samuel? Saya jawab, bisa. Saya nantang saudara. Ya. Saya selalu bisa. Saya dulu ingat saudara, saya punya mobil satu aja. Ketika ada teman dari saya kayak, Pak Samuel, saya butuh mobil. Bisa bantu nggak? Jawaban saya, bisa. Saya nggak punya mobil saudara. Saya telepon teman saya yang sewa mobil. Pak, ini ada teman saya yang bisa. Bisa nggak? Bisa. Oh ya, udah. Saya jawab ke teman saya, bisa. Saya ingat saudara, ada teman saya punya sahabat orang Jerman. Saya ingat waktu itu saya tertawa. Bisa nggak antar tamu? Saya jawab, bisa. Nah, bahasa Inggris nggak jelas. Tapi jawaban pertama saya, bisa saudara. Ternyata bisa saudara. Saya antar 2 anak laki-laki Jerman. Ternyata bersyukur saudara. Saya nggak tahu kalau mereka bisa bahasa Indonesia. Memang jawaban saya Tuhan. Ternyata 2 orang itu bisa bahasa Indonesia karena mamanya orang Indonesia. Bapaknya orang Jerman. Ketika datang saya sambut bahasa Indonesia. Haleluya saya. 5 hari saya antar mereka saudara. 5 hari saya antar. Mereka keliling di Pulau Bali. Wah, saya dapat banyak. Saya ingat waktu itu sekitar 6-7 juta saya dapat 5 hari. Untuk saya aja, untuk sewa saudara. Karena saya bawa mereka ke water sport itu, ya, itu 1 kali pakai dapatnya itu banyak saudara. Saya pertama kali antar saya kaget-kaget. Saya dikasih tahu sama Pak Gusti caranya seperti ini. Ternyata mereka makan aja, mereka makan, saya dapat makan gratis, pulang dikasih uang lagi sama restoran. Saya bilang, uangnya banyak sekali. Karena jawaban pertama itu bisa saudara. Itu yang paling penting dalam hidup kita. Tuhan kasih potensi, kemampuan. Tapi bagaimana kita mengelola itu dengan baik. Mengatur itu dengan baik. Bahkan waktu sewa tempat ini saudara, mau kontrak tempat ini, mau cari tanah. Kami nggak punya uang cari tanah ini saudara. Nggak punya uang tapi saya minta tolong. Ada 2 bapak di lingkungan ini yang saya minta tolong. Ya, Pak Agus namanya. Saya bilang, Pak, saya butuh tanah 5 are. Bisa bantu nggak carikan saya tanah 5 are? Saya minta tolong Pak Gusti. Pak Gusti carikan tanah 5 are. Pak Gusti tanya, harganya mahal-mahal saudara. Tapi saya bilang, kita mau kontrak tanah. Giliran dapat tanah ini. Bisa nggak? Jawaban bisa. Sudah membangun saudara. Membangun ini. Hitung-hitung saya dan istri hitung. Bisa nggak ya? Bagaimana caranya membangun? Saya bilang, udah bangun saja, gak usah diplester. Sampai pada waktu pengirian, gak usah diplester. Bangun aja dulu bagaimana saya. Istri saya bilang, kamu ajarin kita beriman. Kamu sendiri nggak punya iman. Masa nggak bisa? Lanjut saja katanya. Oke, lanjut. Saya bilang sama tukang pawaian, lanjut saja. Sampai di mana Pak Samuel? Lanjut saja. Saudara, saya percaya. Masa kini kita tergantung bagaimana kita mengambil keputusan. Kita percaya ada Tuhan bersama dengan kita. Tuhan akan mampukan. Bukan karena kita punya sesuatu, kita hebat. Tapi Tuhan akan menolong kita. Ada banyak cara Tuhan menunjuk jalan kepada kita. Bagaimana kita melakukan sesuatu. Saya tidak pernah ke Papua, saudara. Tapi kami bisa menjadi berkat di Papua. Saya belum pernah ke Medan, ke Nias apalagi. Tapi kita bisa bantu, ada panti asuhan di Nias, kita bangun gereja di Nias, kita belikan tanah panti asuhan di Medan, di Kupang, di Sumba, di Papua, di Kalimantan. Belum pernah ke sana, saudara. Tapi Tuhan punya cara bagaimana kita bisa pergi menjadi berkat sampai ke sana. Asal kita mau. Saya mau karena saya percaya ada roh Tuhan dalam hidup saya. Amin.